Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Selamat sore untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, termasuk putra-putri kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan sore hari ini, selama 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan, menyimak paparan yang luar biasa, tentunya materi yang bergizi dari Ibu Dokter, yaitu berteman dengan demam, mengatasi demam anak tanpa obat. Wah, ini kok demam bisa dijadikan teman ya. Dan nanti pada kesempatan sore hari ini materi akan disampaikan oleh Ibu Dokter Hani Purnamasari, spesialis anak yang merupakan dokter spesialis anak. Saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah di Tangerang Selatan, juga di RSIA Kemang Medical Care di Jakarta Selatan. Beliau lulus pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Undip pada tahun 2001 dan lulus pendidikan dokter spesialis anak dan ilmu magister biomedik di Fakultas Kedokteran Undip juga pada tahun 2011. Luar biasa. Dan hari ini kita juga ada Dompet Duafa, yaitu adalah lembaga filantropi dan kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat, empowering people dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf, serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan amanah. Dalam pengelolaannya mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan 5 pilar program, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Luar biasa. Baik, teman-teman yang kesempatan sore hari ini bisa bergabung bersama Dunia Parenting di live Instagram Dunia Parenting Indonesia. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah berteman dengan demam, mengatasi demam anak tanpa obat. Apa sih itu demam? Kok bisa dijadikan dengan teman, dan juga apa demam itu merupakan sebuah penyakit atau bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Dalam hal ini langsung saja kita simak bersama-sama dari ahlinya langsung, yaitu Dr. Hani Purnamasari. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Jadi kalau bicara tentang demam, demam itu sebenarnya adalah reaksi tubuh terhadap adanya suatu infeksi atau inflamasi. Jadi kalau misalnya ada kuman yang masuk ke dalam tubuh, itu reaksinya tubuh itu adalah untuk mempertahankan diri, itu memang terbentuk demam. Nah, sekarang sebenarnya demam itu nggak usah dihilangkan karena itu kan merupakan reaksi imunitas tubuh kita ya. Jadi demam itu sepanjang dia itu tidak membahayakan. Nah, sekarang kita harus tahu nih, demam yang kita nggak perlu khawatir yang mana, demam yang harus kita waspadai yang mana, gitu kan ya Pak? Yeah. Demam itu menjadi bahaya apabila demamnya terlalu tinggi, ya. Yang dibilang demam itu kalau suhunya di atas 37,5 itu sudah mulai demam. Tapi demam tinggi biasanya di atas 38,5. Nah, kalau suhunya sudah di atas 38,5, itu baru kita harus waspada. Itu pada saat itu kita boleh minumkan obat penurun panas. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya demamnya tidak naik menjadi lebih tinggi. Karena kalau demamnya tinggi, makin tinggi, misalnya sampai di 39, sampai di 40, pada anak-anak itu bisa terjadi kejang demam. Gitu. Tapi kalau masih di bawah itu, dan anaknya masih ceria, masih lari-lari, kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Tuh, jadi tapi kalau anaknya sudah lemes gitu ya? Nah, kalau anak demamnya tinggi sampai 39, terus anaknya lemes, anak itu kan nalurinya bermain ya Pak ya. Iya, kalau iya, sampai anak tak mau main, tiduran terus, nah itu kita harus hati-hati. Nggak boleh anggap remeh demamnya juga. Itu mungkin ada tanda gejala sakit berat, jadi kita harus waspada. Mungkin harus dibawa ke dokter. Tapi kalau anaknya masih lari-lari, biarin aja. Paling kita kompres gitu. Oh gitu ya. Baik Ibu, tadi saya sampai kelupaan, saya belum memperkenalkan diri saya.
biasa sampai jadi kemarin siapa? Saya biasa dipanggil dengan sebutan Kak Puji. Kak Puji selalu di hati katanya anak-anak. Kebetulan saya ini seorang pendongeng, jadi Ketua Pendongeng Muslim Indonesia Provinsi Jawa Tengah, begitu Ibu, dan peserta semuanya. Ada. Jadi di Jawa Tengah sih ya Pak ya. Iya. Baik Kak Ibu, Puji ya. ya Kak Puji. Kak Puji selalu di hati, kata anak-anak loh ini ya, di hatinya istri dan anak-anak tentunya. Berarti demam itu kalau belum begitu tinggi itu masih biasa saja, artinya nggak perlu diapa-apakan gitu ya Bu ya, selama anak itu masih seger, masih bermain dan lain sebagainya itu. Ya, paling biasanya yang saya sarankan itu kalau misalnya anak demam, itu kita bisa gendong sambil tempel ke kulit kita, Pak. Jadi kita Hmm, sama-sama, biasanya kita bilangnya skin to skin atau tempel kulit sama kulit. hmm. Tujuannya supaya meredakan demamnya. Gitu. Diharapkan kalau dia kena kulit kita, si suhunya dia juga akan turun. Oh gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau sama ayahnya bisa, ayahnya buka baju, Ya. si anak buka baju, tempel aja, dekat aja. Hmm. Biasanya kita evaluasi 1 jam. Kalau dalam 1 jam itu dengan skin to skin, dengan digendong nempel ke kulit begitu, suhunya turun, ya sudah, Hmm. nggak usah dipakai Oh. gitu. Atau Tapi dikompres, hmm. dikompres, Kalau tapi kompres. Kalau kompres itu biasanya kan orang kalau nempes di ini ya di dahi. iya iya. Nah, yang efektif sebenarnya ngompres itu ada di daerah, ditaruh pakai kain basah, kain apa handuk kecil atau waslap buat ngelap apa kalau mandi itu ditaruh di lipatan-lipatan tubuh, di ketiak, Oh gitu. di leher, itu tempatnya Oh. pembuluh darah besar. Sehingga Hmm. dengan seperti itu harapannya si suhu panasnya itu cepat keluar karena kita taruh di Hmm. tempat pembuluh darah besar gitu Pak. Oh iya. Berarti itu ada langsung yang tanya, tempelnya selama 1 jam itu atau sampai turunnya panas? Sampai turun. Cuman kita evaluasi sampai turun. Kalau Hmm. misalnya dalam 15 menit, biasanya kalau dengan cara seperti itu, atau kita bisa seka juga, kita kayak mandiin tuh loh Pak, Hmm. dilap Hmm. seluruh badan. Itu juga Iya, iya. biasanya efektif. Kalau saya kerjakan, kadang-kadang dalam 15 menit itu suhu sudah turun. Kalau sudah turun ya nggak perlu Hmm. sampai 1 jam. Itu kalau Cuman kita, di Jawa namanya sibin itu, Bu. ya si Ben, ya betul. Jadi Oh, iya. gitu. Nggih. Itu Oh, biasanya iya, iya. demam. Nanti kalau Hmm. anaknya turun suhunya, baru Hmm. jadi nggak boleh pakai baju tebal-tebal ya Pak kalau lagi Oh, demam. oh gitu. Jadi Iya, iya. anak itu beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa Hmm. kan biasanya jaket tebal supaya Hmm. keringatnya keluar gitu kan ya Pak. Hmm. Kalau anak tidak seperti itu. Justru kalau bajunya terlalu tebal, itu bikin suhunya makin naik. Jadi Oh, hati-hati. iya, iya. Justru dibuka bajunya, nggak boleh pakai baju terlalu tebal. Kalau perlu Oh, cuman pakai apa? Tadi kan kita buka terus tempel ke kulit kita. Atau enggak iya. kalau dikompres kita cuma pakai singlet aja, pakai celana pendek. Nanti kalau sudah turun suhunya, baru diganti pakaian yang basah Hmm. tadi dengan pakaian yang kering. Air yang itu ada yang nanya pakai air Iya, iya, apa? sekalian. Ah. Pakai airnya itu ya, nggak boleh pakai alkohol yang jelas. Karena Oh. kalau kita kompres itu kita buka pembuluh darahnya. Kalau kita pakai Hmm. alkohol, malah ada alkohol yang masuk. Nggak boleh, nggak perlu pakai alkohol. Terus jangan pakai air yang terlalu dingin, kan air es, apalagi alkohol, karena justru akan Hmm. berbahaya pada anak. Hmm. Jadi gunakan air Hmm. hangat. Paling cegah anak supaya jangan menggigil. Karena kalau anak Hmm. menggigil nanti suhunya malah makin naik gitu. Oh Jadi gitu. pakai air hangat aja. Iya, iya, iya. Baik, Ibu, ini ada banyak sekali pertanyaan, nggih, karena waktunya terbatas. Ini saya langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan saja, gitu, ya, yang masuk Monggo. ke kami. Dari Novi, Bekasi. Anak saya dari bayi sampai sekarang usia 2 tahun. Kalau demam tinggi, sering kaget-kagetan. Sudah dikompres air hangat, diberi obat panas, malah muntah-muntah. Kemudian kejang-kejang. Setiap panas seperti itu. Jadi saya sebagai orang tua selalu panik, takut, khawatir. Bagaimana cara mengatasi agar kejadian serupa tidak terulang?
antisipasi apa yang harus dilakukan? Terima kasih dari Novi Bekasi. Monggo, Dok. Ya, buat Mbak Novi, ini kita harus cari dulu nih, udah pernah ke dokter, dibawa ke dokter anaknya apa belum? Karena kalau misalnya kejang pertama kali, harusnya kita konfirmasi, kita cari apakah ini benar kejang demam. Karena pada anak di bawah 5 tahun, itu secara genetik, apalagi kalau dari riwayat di keluarga juga, kalau demam mengalami kejang, itu kemungkinan terbesar yang dialami oleh putranya adalah suatu kejang demam. Kalau kejang demam itu memang kemungkinan berulang kalau ketika timbul demam. Jadi memang kita harus waspada. Kalau saya bilang tadi kalau demam nggak perlu panik. Nah, kalau anak dengan kasus kejang demam ini kita memang harus lebih ekstra hati-hati. Kadang-kadang dengan suhu yang tidak terlalu tinggi itu bisa timbul kejang. Jadi begitu demam harus waspada tuh, harus turunkan suhu, harus kasih obat penurun panasnya. Nah, kalau pada anak kejang demam, kalau sudah benar dipastikan ini adalah suatu kejang demam, kita ada namanya profilaksis atau pencegahan kejang. Itu kita berikan obat anti kejang sebelum terjadi kejang. Nah, untuk dapat obat anti kejang pencegahan ini tentunya harus ketemu sama dokter anaknya dulu. Pastikan apakah kejang demam atau bukan. Nah, gitu. Jadi antisipasinya seperti apa, Bu, yang harus dilakukan itu? Antisipasi yang pertama adalah cegah anak itu jangan sampai demam. Karena begitu anak itu demam, kemungkinan kejangnya dia akan besar. Nah, kalau sudah demam, jangan sampai demamnya terlalu tinggi. Caranya gimana? Minumin obat demam, obat penurun panas. Ya, ada banyak paracetamol dan teman-temannya itu. Terus yang kedua, kompres tadi yang seperti saya bilang, terus skin to skin. Itu pencegahannya seperti itu. Tapi kalau memang anak ini kejang demam, ya itu kita memang perlu berikan obat anti kejang. Dan itu harus diresepkan sama dokternya. Gitu. Oh gitu. Iya. Baik, Bu, mumpung ingat, tadi disampaikan kalau anak itu lagi demam, jangan dipakai baju yang tebal gitu ya, Bu. Tapi kalau dewasa yang tebal. Batas usianya berapa, Bu? Yang tebal dengan yang tidak tebal itu? Maksudnya, usianya. Misalnya sih usia anak ya. Kalau anak itu kan di bawah ya 10 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah itu mungkin bisa diperlakukan sebagai anak. Tapi kalau sudah remaja, sudah besar, mungkin sudah bisa masuk ke perlakuan dewasa. Oh gitu ya. Nah, jadi pemberlakuan terkait dengan misalkan selimut atau jaket dan sebagainya kan kita, kalau anak usia sekian gitu. Baik Ibu, ini langsung aja dari Berlian Bintaro. Ada 4 pertanyaan nih, lumayan. Tadi mungkin sudah disampaikan. 1, demam tinggi itu kira-kira berapa hari ya, Dok? Kemudian yang kedua, atau langsung dijawab aja, Bu. Ada 4 pertanyaan. Ya. Kalau demam tinggi itu kalau misalnya ini kita lihat kondisi anaknya juga ya. Kalau saya bilang tadi anaknya masih kuliah, anaknya masih mau main, kita bisa boleh observasi sampai 72 jam dari demamnya muncul. Jadi kita ngitungnya bukan Senin, Selasa, Rabu 3 hari, bukan begitu Pak Mas Budi. Tapi kita ngitungnya dari mulainya demam. Kalau misalnya dia mulainya demamnya malam, kita ngitung Senin malam sampai Selasa malam itu 24 jam. Selasa malam sampai Rabu malam itu 48 jam. Dari Rabu malam sampai Kamis malam 72 jam. Nah, kalau sudah di 72 jam masih ada demam tinggi di atas 38 atau 38,5, nah itu nggak boleh ditunda-tunda, kita bawa aja ke dokter. Gitu. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mencari penyebab demam. Nah, tapi kalau misalnya anaknya memang sudah kelihatan lemes dari awal, anaknya sudah nggak mau main, tiduran terus, demamnya cenderung tinggi di atas 38, 39, dikasih obat turun panas, turun sebentar, kemudian cepat naik lagi, dalam artian demamnya bandel, nah itu nggak usah nunggu sampai 72 jam, nanti terlambat. Segera aja. Jadi yang harus kita pahami adalah kita harus mengenali kapan ada tanda kegawat daruratannya tadi, demam tingginya itu yang terus menerus, bandel, dikasih obat turun panas nggak turun-turun,
terus kondisi anaknya itu yang harus kita perhatikan. Oh gitu. Ya. Iya, baik. Yang kedua, mengecek suhu demamnya akuratnya di bagian tubuh bayi yang mana, Dok? Sebenarnya sih kalau itu tuh suhu batang tubuh kalau yang di itu. Jadi bisa termometer yang apa namanya dimasukkan ke mulut atau ke dubur sebenarnya itu. Tapi paling nggak yang kita pakai suhu di batang tubuh. Kalau kita pakai suhu ketiak biasanya akan lebih rendah 1/2 derajat. Oh, berarti lebih rendah 1/2 derajat ya. Kalau biasanya di anak saya kalau demam biasanya di itu. Jadi kalau di sini 37,5 hati-hati, mungkin dia sudah 38 gitu. Oh, gitu. Ya. Baik, pertanyaan ketiga dari Berlian tadi, apakah kalau bayi demam bisa atau boleh diberikan irisan bawang merah ditaruh di atas ubun-ubun bayi, Dok? Ini saran dari mertua, Dok. Ya, kayak orang-orang tua dulu. Silahkan, Dok. Nah, kalau menurut saya sepanjang anaknya tidak iritasi terhadap bawang merah, ditempelin bawang merah nggak jadi timbul merah, silahkan dilakukan, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Oh, boleh-boleh aja. Tapi kalau jadi merah, kalau ya jangan. Boleh-boleh aja. Itu termasuk pengobatan tradisional, silahkan. Oh ya, boleh ya. Kalau bayi demam kompresnya pakai air hangat atau air biasa seperti air ledeng, Dok? Tadi udah sampaikan ya, air hangat ya, Dok ya. Iya. Baik, terus pertanyaan berikutnya dari Tias Lampung, Dok. Kalau demam boleh mandi nggak? Justru kalau misalnya demamnya tinggi, nggak turun-turun dengan cara kompres, itu yang ekstrim menyarankan untuk berendam pakai air hangat. Jadi boleh-boleh aja. Boleh ya? Yang penting jangan sampai anaknya menggigil, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi airnya jangan pakai air dingin. Tapi boleh mandi. Justru kadang-kadang itu akan menurunkan suhu, membantu menurunkan. Bisa menurunkan ya? Ya, bisa menurunkan suhu dengan lebih cepat dengan mandi itu. Termasuk orang dewasa, Dok, boleh? Boleh. Kalau lagi demam. Oh, boleh. Cuman biasanya kalau gitu. Lagi demam kita takut sama air ya. Iya betul, Dok. Makanya ini wah penting ini. Biasanya orang-orang kalau demam ya udah berselimut aja di dalam, bahkan berhari-hari nggak mandi. Baik, terima kasih. Berarti boleh ya. Pertanyaan berikutnya dari Helmi Klaten. Kak, saya Ibu Helmi mau nitip pertanyaan. Saat demam, anak saya diberi parutan bawang merah. Oh, tadi sudah. Terus yang kedua, saat demam bolehkah menyalakan AC saat di kamar tidur? Jika boleh, idealnya di suhu berapa ya? Boleh, karena semakin punya ruangannya itu panas, itu suhu anak nggak turun-turun. Jadi silahkan gitu. Kalau misalnya anaknya demam, kita taruh di kamar ber-AC, itu biasanya bisa membantu menurunkan suhu. Biasanya kita gunakan suhunya 24 sampai 26, jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ya. Oh ya, boleh. Jadi Ibu Helmi dari Klaten. Kemudian berikutnya dari Ibu Fiti Solo. Anak 8 bulan, demam sampai 39. Diperiksakan diagnosanya ada lendir hijau di tenggorokan. Kata dokter infeksi bakteri. Dapat antibiotik. Lalu demam mereda. Setelah 2 minggu, demam lagi. Diperiksakan kata dokter kena infeksi bakteri lagi. Lalu 3 hari kemudian muncul ruam merah hampir di seluruh tubuh. Diminta cek darah, trombosit dan leukositnya normal. Pertanyaan saya muncul, ruam ini karena apa ya, Dok? Apakah antibiotik yang didapat harus lanjut diminumkan sampai habis? Begitu, Dok, pertanyaannya. Kadang-kadang ada beberapa penyakit yang demamnya itu disertai sama ruam. Mungkin untuk kasus putranya ibu ini tadi, memang dari demamnya bisa juga timbul ruam gitu. Kalau memang benar infeksi bakteri, apalagi terbukti dari pemeriksaan laboratoris, itu memang harus diberikan antibiotik. Nah, demam itu nggak akan, kalau misalnya penyebabnya benar karena bakteri, demamnya nggak akan hilang sebelum dia ketemu sama antibiotik. Dan antibiotik itu harus diminumkan tepat dosis sesuai dengan anjuran dokternya.
Jadi memang kalau antibiotik kita sarankan untuk diminum sampai habis. Sampai habis ya, memang. Iya, kalau infeksi bakteri paling enggak sampai enggak bebas demam 2 hari baru kita stop antibiotiknya, biasanya gitu. Jadi kalau memang infeksi bakteri ya antibiotiknya harus tetap diminum. Oh gitu ya. Kok suaranya putus-putus ya dok? Sinyalnya kurang bagus lagi ya. Aduh, ini. Udah. Ya baik, lanjut dari Evi Purbalingga. Kira-kira kalau demam itu pertolongan pertamanya gimana ya selain minum paracetamol? Nah, dari Ibu Evi Purbalingga. Kayaknya tadi saya sudah disebutkan di awal ya, Iya. Puji ya. Nah, jadi kalau demam itu yang pertama apa namanya, boleh dikompres, kemudian dipeluk, digendong, kulit nempel sama kulit atau skin to skin. Terus satu lagi saya lupa, banyak minum. Karena Oh biasanya ya. kalau demam itu kebutuhan cairannya meningkat, sehingga kita perlu berikan lebih banyak. Kalau dia kebutuhannya meningkat, asupannya kurang, akibatnya demamnya jadi nggak turun-turun. Gitu. Jadi harus banyak minum. Banyak gitu. minum. Air putih atau Air boleh putih yang lainnya? boleh, pokoknya penambahan cairan aja, boleh Oh apa aja gitu. semua. Yeah. Kenapa ya dari Putri ya? Kenapa ya kalau anak demam selalu di malam hari tingginya? Kalau udah pagi suhunya kembali normal. Ya ini kebanyakan seperti itu dok. Pagi itu bisa lari-larian kembali main sepak bola, tapi malamnya demam lagi. Silakan dok. Ujian buat ibunya itu ya. Lagi tidur, jadi memang ada beberapa penyakit tertentu yang memang kecenderungan timbulnya demam itu di malam hari, terutama misalnya tipes. Kalau tipes tuh biasanya khasnya gitu, demam terutama di malam hari. Atau kalau bisa juga karena ini, kalau siang anaknya masih main kan, jadi kita nggak terlalu perhatikan. Tapi ketika malam anak itu kan udah diem tidur, nah itu baru tuh kita sadar kalau itu dia ternyata demam gitu. Bisa juga seperti itu. Tapi memang ada beberapa penyakit yang cenderung kalau demam di malam hari. Gitu. Jadi misalkan kalau di pagi hari biasanya kan sudah nggak demam, itu anak itu langsung lari-larian, sepak bola, main ke sana kemari, itu apa harus dibatasi atau dibiarkan saja dok, biarkan bermain sampai puas gitu atau gimana? Ya kalau lagi sakit sih sebaiknya memang dibatasi, tapi kan susah ya karena nalurinya anak kan main. Gitu. Jadi ya kalau misalnya memang dia nggak bisa disuruh diem, ya paling nggak kita awasin aja. Kalau mainnya di dalam rumah dulu aja, jangan keluar dulu. Gitu. Karena kalau misalnya anaknya masih main-main begitu, justru saya tenang, karena itu tidak ada tanda sakit berat. Gitu. Tunggu aja. Gitu. Tapi malamnya biasanya demam. Gimana? Tapi malamnya itu kan demam lagi gitu kan, bikin khawatir. Nah, jadi kan tadi saya bilang, kita bisa observasi itu cuma 72 jam. Nah, kalau misalnya malam ini demam, besok enggak, tapi nanti malam masih demam. Sepanjang dia masih di dalam 72 jam, kita masih nggak apa-apa, masih nggak perlu khawatir. Gitu. Karena biasanya nih, kalau misalnya infeksi, tadi kan saya bilang demam itu sebabnya biasanya karena infeksi. Infeksi itu ada dua, infeksi karena virus atau infeksi karena bakteri. Kalau infeksi karena bakteri itu yang tadi harus pakai antibiotik. Kalau nggak ketemu antibiotik, dia demamnya nggak turun-turun. Tapi kalau misalnya infeksinya itu karena virus, itu biasanya kita nggak perlu obatin apa-apa. Karena perjalanannya penyakit virus itu self-limiting disease. Jadi artinya dia bisa sembuh dengan sendirinya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita tungguin aja, nanti seminggu dia juga sembuh sendiri. Kalau karena virus itu harusnya seperti itu. Tergantung imunitas tubuh dari anaknya sendiri. Makanya yang kalau demam itu yang kita kasih makanan yang bergizi, yang tinggi kasih yang tinggi vitamin C, kasih vitamin. Biasanya itu kalau misalnya imunitas tubuhnya anaknya baik, itu nggak usah dikasih obat apa-apa, dia bisa hilang sendiri kalau penyebabnya virus. Nah, kapan kita harus waspada? Itu kita lihat di 72 jam itu.
Nah, kenapa di 72 jam? Kadang-kadang virus tertentu, misalnya yang kita sering kenal itu demam berdarah ya, DB, Ya, ya. itu biasanya kegawatan justru terjadi masa kritis itu timbul di hari ketiga sampai hari kelima. Hari ketiga kan setelah Oh, 72 jam. Nah, ya. perubahan laboratorium itu juga bisa kita lihat setelah 72 jam itu. Hmm, Makanya kenapa kita tunggu? Karena kalau kita di awal kita periksa laboratorium itu bisa mengecoh. Di laboratoriumnya normal, nggak ada apa-apa. Tapi setelah 72 jam baru tuh trombosit turun, terus hmm, hematokrit naik. Makanya kita sarankan observasi 72 jam. Nah, hari ketiga sampai hari kelima kita jangan lengah. Biasanya kalau demam berdarah itu kita suka cenderung bikin orang tuanya tenang itu karena demamnya turun. Demamnya ya, turun, ya. tapi Oh, ya, tambah betul. lesu. Anaknya nggak mau main, anaknya malah makin tiduran. Nah, itu hati-hati. Hmm, Meskipun demam turun, itu tidak berarti anaknya sembuh. tapi lemes Itu anaknya. makanya 72 jam itu kita harus pastikan. Kalau 72 jam demamnya hilang, anaknya lari-lari, ya udah tungguin aja. Nanti seminggu juga sembuh. Tapi kalau misalnya 72 jam masih ada demam di atas 38, hati-hati. Itu harus diperiksakan. 72 jam demamnya turun, tapi anaknya makin lemes, malah tiduran terus, nggak mau main, itu juga Ya, ya, hati-hati. iya. Mungkin perlu cek gitu. Oh, Jadi eh, ya, teringat dengan makanan, Cok. Barangkali kalau anak demam itu apakah ada pantangan makanan yang dianjurkan dan yang harus dihindari, termasuk minuman juga, es atau apa seperti itu, Dok? kalau makanan itu sebenarnya tergantung dari kemungkinan penyebab penyakitnya ya. Sepanjang Ya, kita menduga itu ke penyebab penyakitnya karena infeksi saluran cerna, itu hmm, boleh diberikan makanan yang biasa dia makan, nggak masalah. Tapi biasanya kalau anak sakit, itu kan nafsu makannya berkurang. iya, iya, Nah, biasanya kita sarankan untuk memberikan makanan yang teksturnya lebih lebih lembut sehingga lebih mudah dia untuk makan. Misalnya dikasih bubur dulu, kasih yang hmm, lembut gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kecurigaan, misalnya nggak ada muntah, nggak ada diare, sakitnya DB gitu, nggak ada pantangan makanan sih biasanya. termasuk Gitu. minumannya, Dok? Minuman? Minuman juga kalau misalnya nggak ada batuk gitu, itu juga boleh sih kita kasih minuman asal jangan, kalau batuk itu jangan dikasih minuman yang terlalu dingin, terlalu Ya. manis, karena bisa akan merangsang batuknya gitu. Tapi nggak ada sih nggak gitu. Kalau anak demam itu sebaiknya kalau minum minum yang biasa atau yang hangat atau yang seperti apa, Dok? Hmm, pokoknya jangan terlalu dingin aja, minum Oh, yang jangan terlalu hangat. dingin ya. Oh, enggak apa-apa. Oke, baik, Dok. Ini pertanyaan berikutnya dari Nur Saadah. Kenapa ya anak saya dulu waktu masih newborn mau pakai botol dot susu tapi sekarang lebih sering minum ASI langsung dari saya. Sekarang nggak mau pakai dot susu lagi. Kenapa ya? Wah, ini kok nggak ada demam ya? Barangkali bisa bantu jawab. Justru yang bagus itu kan langsung sama ibunya. Justru Iya. bayinya kumpul itu. Hmm. Harus kita langsung, nggak apa-apa. Nggak usah galau. Berarti nggak apa-apa ya, malah bagus itu ya, langsung ke ibunya. Terus, Ya, berikutnya dari Rahayu Bogor. Mam, anak saya pernah kejang demam waktu usia 1 tahun. Apakah akan terulang lagi jika anaknya lagi demam, terus nanti ada kejangnya? kejang demam kemungkinan berulang itu masih bisa terjadi di dalam selama anak masih di bawah usia 5 tahun. Biasanya Hmm. setelah 5 tahun kejang demamnya biasanya hilang gitu. Oh, Jadi mungkin berarti ya. kalau pada kasus ini masih bisa berulang. Jadi hati-hati kalau demam kita harus lebih agresif untuk menurunkan demamnya. Oh, oke, berarti memang ada peluang untuk berulang ya kejangnya itu. Baik, untuk berikutnya dari Putri Dwi, Lampung. Ada 3 pertanyaan.
Satu, pada saat anak demam kadang disertai dengan tonsil atau amandel yang membengkak. Apakah tonsil yang membesar atau membengkak mempengaruhi lebih dulu kemudian anak demam atau sebaliknya, Dok? Biasanya kalau misalnya demam itu kan karena infeksi. Nah, Ya. tonsil yang besar, tonsil itu adalah mekanisme pertahanan tubuh si anak. Mungkin Hmm. memang ada infeksi di daerah kepala leher yang bikin tonsilnya membesar, atau mungkin infeksinya sendiri di tonsilnya itu. Jadi kemungkinan kalau menurut saya sih karena infeksinya sehingga tonsilnya membesar. Gitu. Jadi memang ada infeksi di amandelnya. Oh gitu. Yang kedua, apakah tonsil membesar normal padahal anak tidak demam, Dok? Harusnya sih enggak ya. Tapi Hmm. pada tonsilitis atau infeksi amandel yang sudah kronis itu memang nggak bisa kecil lagi. Gitu. Jadi kalau ada seperti itu tidak harus dilihat seberapa besarnya, apakah dia mengganggu, terus usia anaknya, karena ada kecenderungan kalau misalnya tonsil yang membesar atau amandel yang membesar itu adalah kita bilangnya apa ya, tempat yang disenangi oleh kuman Streptococcus beta hemolyticus. Nah, kalau infeksi di amandelnya karena Streptococcus mungkin nggak bahaya, tapi yang bahayanya si Streptococcus itu bisa mengeluarkan racun yang bisa merusak jantung atau ginjal. Jadi kita harus hati-hati. Kalau memang amandelnya membesar, terus menimbulkan gangguan, anaknya jadi sering batuk pilek, anaknya jadi sering sakit-sakitan, itu mungkin ada baiknya untuk dikonsulkan ke dokter THT. Kita minta second opinion, minta pendapat apakah perlu diambil gitu. Karena ada risiko tadi infeksi Streptococcus. Ini pertanyaan yang terakhirnya itu bisa diobati tanpa operasi itu ada nggak, Dok? Kalau memang apa namanya, makanya itu kita konsultasikan sama dokter THT tadi. Kalau memang dia memang harus sudah dioperasi, itu operasi aja, karena yang kita takutkan itu tadi infeksi Streptococcus itu. Dia kalau misalnya ada yang membesar, si Streptococcus itu senang. Jadi dia akan cenderung infeksi itu. Kalau infeksi Streptococcus di amandelnya sih nggak terlalu bahaya, mungkin bisa disembuhkan dalam beberapa. Yang bahaya itu adalah akibatnya, karena si Streptococcus tadi bisa ngeluarin racun yang bisa merusak ginjal sama jantung, itu yang bahaya. Itu. Jadi kalau memang sudah sama dokter THT-nya memang disarankan untuk diangkat, itu kan memang si amandel itu kan memang fungsinya sebagai salah satu pertahanan buat anak. Tapi pada usia sudah lepas balita, biasanya fungsinya sudah bisa diambil alih oleh organ-organ yang lain, jadi nggak terlalu penting juga. Jadi nanti aja sama dokter THT. Ini ada lagi yang baru masuk, Dok, dari Mila Hanifah. Apa yang menyebabkan anakku sering demam ya? Pertolongan pertama saat tiba-tiba demam. Oh, tadi udah. Yang menyebabkan sering demamnya itu, Dok? Kalau sering demam, itu mungkin ya memang ada infeksi berulang. Nah, kita perlu lihat lagi nih imunitas anaknya gimana, kok bisa dia sering sering terjadi infeksi, makannya gimana, dapat makanan yang bergizi atau tidak, sudah dapat imunisasi atau belum gitu. Kita harus nilai lagi karena biasanya kalau demam itu karena adanya infeksi yang berulang. Itu yang dikatakan sering itu biasanya berapa bulan sekali gitu, Dok? Ada nggak batasannya? Mungkin hampir tiap bulan gitu kali ya, setiap bulan iya. timbul demam. Itu sudah dikatakan sering ya, Dok? Kalau tiap bulan itu sudah dikatakan sering? Ya, misalnya sebulan bisa sampai 2-3 kali demam. Itu mungkin masuk sering ya. Iya, ya. Kalau anak demam itu biasanya ya, ini kalau anak saya itu kalau demam paginya sehat, tadi kemudian bermain di bawah sinar matahari seperti itu, boleh apa enggak, Dok? Boleh, boleh. Oh, boleh. Karena jadi nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Sinar matahari itu kan mengandung vitamin D ya.
prekusor itu baik untuk imunitas tubuh, jadi nggak apa-apa. Malah walaupun kalau jam siang siang nggak apa-apa. Justru di Indonesia itu vitamin D yang bagus itu di sinar matahari sampai jam 1. Gitu. Iya, soalnya sering itu dilarang sama mamanya kalau pas habis demam terus bermain di tempat panas gitu dilarang gitu. Berarti boleh ya, Dok ya? Boleh, asal jangan Boleh. sampai kelelahan, jangan terlalu. Iya, paling hanya main sepeda-sepedaan atau apa gitu. Baik Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ade Heti dari Pekalongan. Dok, kalau demam di bagian tertentu, misal hanya kaki saja, itu gimana Dok? Gitu. Silakan Dok. Kalau misalnya demam di bagian tertentu, tetap kita parameter objektifnya ukur suhunya. Kalau memang suhunya tidak naik, ya apa kita mungkin di situ ada luka, mungkin digigit serangga atau apa, itu bisa kan hanya demamnya di situ saja. Jadi memang ada infeksi atau inflamasinya di daerah situ. Tetap ukur suhu sama diperiksa di daerah yang demam itu, yang hanya demam lokal itu tadi. Ya, oke, saya kira ini sudah terjawab semua dari beberapa pertanyaan yang masuk ke admin kami. Barangkali silakan Dok untuk bisa closing statement terkait dengan demam dan lain sebagainya. Silakan Dok. Jadi demam itu adalah merupakan suatu reaksi yang wajar dari tubuh apabila terjadi suatu infeksi atau inflamasi. Nah, demam yang harus kita perhatikan pada saat demam adalah kita memperhatikan apakah ada penggawat daruratan atau tidak. Apabila demam demam tinggi lebih dari 38, 38,5, kemudian kondisi anaknya yang memang tampak sakit berat, demam yang tidak respon dengan pemberian pemberian antipiretik atau obat anti demam, demam lebih dari 72 jam, itu adalah demam yang harus memang mungkin harus dibawa diperiksakan ke dokter. Tapi sepanjang demam itu hanya demam ringan di bawah 38, anaknya juga ceria, kemudian masih dalam 72 jam, mungkin kita bisa observasi dulu. Tidak perlu panik, tapi kita tetap harus waspada. Kemudian yang paling penting pada saat demam adalah menjaga agar suhunya tidak terlalu tinggi, tidak naik terlalu tinggi. Caranya gimana? Bisa dengan cara digendong skin to skin, ditempel ke kulit kita, dipres, air hangat, dan diberikan banyak minum. Oh iya, yang terakhir dari saya kelupaan Dok. Kalau anak demam itu beraktivitas seperti biasa itu boleh atau mungkin mempengaruhi nanti bisa demamnya naik atau gimana Dok? Ya itu tadi apa saya harus bilang, istirahat? Tadi kita udah bahas. Jadi kalau misalnya anak itu nalurinya memang bermain. Jadi kalau dia banyak pasti dia akan main gitu. Idealnya nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak bisa disuruh istirahat, paling enggak dibatasi saja. Gitu. Mungkin mainnya di dalam hanya. Ya, oke. Terima kasih Dok. Luar biasa ilmu kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya ini sangat bermanfaat untuk semuanya dan sehingga kita dengan adanya pelajaran seperti ini nanti akan cepat tidak terlalu panik kalau misalkan mengetahui anak kita demam yang biasanya harus diselimuti tebel, ternyata itu salah, hanya tipis-tipis saja dan penanganannya tadi juga sudah lengkap sekali. Terima kasih sekali lagi Dr. Hani Purnamasari, spesialis anak. Dan sekali lagi terima kasih dan kepada semuanya kami ucapkan terima kasih. Dan juga dari Dopen Duafa saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat bergabung kembali nanti di live Instagram Dunia Parenting Indonesia di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.